Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala alihi wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, hatur nuhun untuk teman-teman yang sudah hadir. Ada Kang Teguh, terus ada Kang Nabawi, ada Kang Chandra, ada Teh Ikfi, terus ada Kang Supriyadi. Lalu ada Teh Ikfi, ada Mbak Wikan. Nah, terus tadi juga ada Mas Rehan sama Mas Iksan ya, cuma tadi baru aja dalam perjalanan katanya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa sempat bergabung seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela hari liburnya ya, di hari Minggu untuk kita bisa ibaratnya sharing-sharing dan memberikan informasi lah seperti itu. Karena di hari yang sekitar 3 minggu yang lalu kita udah ketemu ya, itu sesinya sama Kang Teguh Wijayanto ya. Seperti itu, karena itu dia luar biasa cuacanya yang bikin sinyalnya luar biasa, sinyal itu susah banget, jadi nyambung putus-putus nyambung seperti itu. Jadi itu mohon maaf sekali lagi untuk ketidaknyamanannya di sekitar 2-3 minggu yang lalu. Mudah-mudahan untuk hari ini bisa lancar tersampaikan dan juga via Zoom, jadi itu dia bisa direcord. Jadi kalau misalkan buat yang teman-teman belum bisa gabung, bisa nonton di YouTube-nya seperti itu ya. Jadi mungkin kita bisa mulai aja buat teman-teman semuanya. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum aku menyampaikan atau Kang Ade nanti menyampaikan, semoga terkejar. Mungkin Kang Teguh ada yang ingin disampaikan dulu, Kang? Mau ada info-info atau yang mungkin kemarin sempat belum tersampaikan nih waktu pertemuan pertama. Nah, kayaknya sedang ini ya. Masih Oke. Jadi kita langsung aja ya. Aku akan menyampaikan yang ingin disampaikan buat teman-teman semua. Jadi kan kemarin tuh aku udah share PPT ya dalam bentuk PDF tentang apa aja sih produk-produknya yang bisa ditawarkan, atau Kang, pembagiannya berapa nih, gimana nih, seperti itu. Nah, ini hari ini, sore ini akan kita sampaikan, yang mudah-mudahan bisa jadi penyemangat dan juga berkah juga sih buat teman-teman semuanya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan share screen. Ya, terlihat teman-teman? Terlihat Kang, udah masuk. Terlihat ya, alhamdulillah, teman Kang Nabawi. Baiklah, nah jadi kita di sini akan perkenalan nih, sebenarnya kurban niaga atau agrikuni itu apa sih buat yang teman-teman belum kenal, karena di grup banyak juga nih yang teman-teman sudah banyak buat support kurban niaga, kita sekitar 8 tahun yang lalu, tapi banyak juga yang teman-teman yang baru bergabung seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan di tahun ini kita semua bisa sukses menjadi reseller kurban 2022. Jadi selain mendapatkan ibaratnya pendapatan tambahan, kita juga bisa keberkahan seperti itu. Nah, ini ya yang akan kita sedikit bahas untuk hari ini. Ada tentang hewan kurban, ada tentang produknya apa aja. Terus buat yang belum tahu sistem pemesanannya gimana sih Kang? Ini kan online. Nah, teh kumaha ini teh jualan kurban online kan biasanya kita ke depot-depot seperti itu. Terus support promonya apa aja nih buat pembeli, buat bantuin kita jualan. Terus tools marketingnya apa aja, kayak gitu. Lalu fee marketersnya, nah ini yang paling penting ya, kita dapat apa aja nih Kang kalau jualan kurbannya dari Kurban Niaga atau Agrikuni Farm seperti itu. Nah ini dulu ya. Jadi mission statement kita adalah kita ingin menyediakan hewan kurban terbaik dan sesuai syariat untuk para sahibul kurban, serta bekerja sama pastinya dengan petani lokal untuk menjadikan peternakan sebagai tiang ekonomi desa seperti itu ya. Jadi itu dia, semua hewan kurban yang akan kita berikan ke sahibul kurban adalah kurban-kurban terbaik, dan tentu saja kita menyediakannya jantan. Karena kalau betina teh bisa nggak? Bisa, tapi untuk kurban kita masih ada idealis ya untuk menyediakannya itu jantan seperti itu. Jadi kalau yang mau ingin berkurban betina,
itu bisa, namun itu dia untuk kurban niaga tidak menyediakan. Jadi kalau yang betina biasanya kita untuk program akikah seperti itu ya teman-teman ya. Dan insya Allah semuanya sehat, sudah cukup umur. Terus juga untuk apa namanya, untuk hewan-hewan kita itu insya Allah semuanya bebas PMK ya teman-teman. Padahal lagi ramai lagi nih PMK terutama di sapi seperti itu. Nah, tentang perusahaan, jadi Kurban Niaga ini didirikan oleh Kang Ade Krisniawan yang mudah-mudahan nanti bisa bergabung dengan kita. Lahirnya di bulan Agustus 2015. Jadi Kurban Niaga itu cita-citanya ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat berkurban. Karena kan tagline-nya siapapun bisa kurban ya. Siapapun bisa kurban, jadi ingin semua lapisan masyarakat itu bisa berkurban seperti itu. Pastinya pertama kita memberikan layanan-layanan seperti ceban. Nah, ceban itu adalah celengan kurban, di mana program ini di tahun kemarin membantu teman-teman yang ingin kurban. Jadi kita nabung dulu di kakak admin. Jadi setelah 1 tahun teman-teman bisa berkurban, dan mudah-mudahan di tahun ini setelah Idul Adha kita bisa menyelenggarakan lagi program ceban ya. Lalu selanjutnya pastinya insya Allah mayoritas wilayah teman-teman itu adalah free ongkir seperti itu. Jadi jangan takut, Kang, nanti teh saya ngirim beli barang di Shopee aja 9.000 atau 10.000 gimana kirim hewan kurban. Nah, insya Allah kita upayakan di wilayah-wilayah cover kita hewan kurbannya kita antarkan dengan free ongkir ya. Nanti untuk detailnya ada di slide selanjutnya. Terus juga kita bisa DP dulu teman-teman. Jadi biasanya kan Kang saya teh pengen kurban tapi belum gajian. Nah, itu kita bisa DP dulu seperti itu. Jadi nggak harus langsung cash ya dan lain-lain. Terus Kurban Niaga juga menerapkan standar kualitas terbaik dan sesuai syariat untuk setiap hewan kurban yang dijual. Nah, selama hampir 8 tahun, Kurban Niaga telah melayani sekitar 350 customer, baik individu maupun instansi ya. Alhamdulillah kita diberi kepercayaan untuk menyediakan hewan kurbannya Bank BJB. Ya, untuk Bank BJB ada program kurban, nah kita lah yang menyediakan hewan kurbannya. Lalu ada Sinergi Foundation yang sekarang juga kalau teman-teman tahu ya, atau mungkin bergabung di Sinergi Foundation yang ada tebar hewan kurban ke desa-desa terpencil seperti di Cianjur Selatan, Sukabumi, pedalaman ya, Surade seperti itu. Nah, insya Allah kita juga support hewan-hewan kurbannya ke teman-teman Sinergi Foundation. Lalu ada juga ada Masjid Palem Permai Bandung, ada SDIT Darul Ma'arif Islamic School, Sekolah Cikal Amri, PT Teras Teknik Perdana, SDIT Cordova Bandung, dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman, kita nggak cuma untuk yang perorangan, tetapi juga instansi Kurban Niaga itu siap support. Dan insya Allah, Kang, kita teh butuhnya misalkan nih, saya mau ngajuin ke kantor atau ke masjid, tapi harus ada PT dan lain-lain. Insya Allah Kurban Niaga juga sudah memiliki legalitasnya seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin saya mau ingin nawarin ke kantor, itu di Kurban Niaga itu kita siap support seperti itu. Nah, terus kalau Agrikunifam apa nih Kang? Jadi kalau ibaratnya Kurban Niaga adalah rodanya untuk roda marketingnya, nah Agrikunifam adalah ibarat produsennya ya, kandangnya lah seperti itu. Bergerak di bidang peternakan, baru tahun kemarin kita menyediakan produk-produk seperti domba kambing, terus juga ada perikanan juga, lele, gurame, ayam kampung, dan lain-lainnya. Seperti itu. Dan insya Allah visinya adalah untuk meningkatkan taraf hidup petani dan peternak lokal, serta menyediakan produk-produk terbaik untuk customer. Jadi ya intinya untuk support marketingnya Kurban Niaga, support produknya atau hewannya itu ada peternakannya adalah Agrikunifam. Seperti itu teman-teman. Jadi ibaratnya kita ya satu untuk semua ya, bekerja samalah, duet seperti itu. Lalu di sini hewan kurban yang sesuai syariat. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang mau ditambahkan, mangga ya. Teman-teman kita di sini sharing-sharing aja. Jadi yang pastinya insya Allah kondisi hewan yang dijual oleh Kurban Niaga akan sesuai syariat. Ada hewan ternak seperti kambing. Jadi hewan-hewannya itu apa sih yang boleh dikorbanin? Udah pada tahu ya, kambing, domba, sapi, kerbau, unta seperti itu. Terus sudah cukup umur. Nah, jadi
kita pastikan hewan-hewan yang dikirim ke Sohibul Kurban adalah hewan-hewan sudah cukup umur ya. Untuk kambing itu telah berumur 1 tahun atau telah masuk tahun kedua. Untuk domba telah memasuki usia ke 1 tahun, jadi 6 bulan ke atas ya untuk domba itu sudah bisa. Makanya terkadang harga domba dan harga kambing lebih mahal karena usianya kambing itu bisa dikorbankan itu lebih tua seperti itu. Lalu sapi pastinya 2 tahun dan telah masuk tahun ketiga. Nah ini kadang sapi yang agak susah kelihatan nih karena kan sapi yang besar banget kayak sapi simentai dan lain-lain. Padahal itu belum 2 tahun tapi udah dijual, wah ini lihat segede gini, padahal usianya belum cukup seperti itu. Nah di Kurban Niaga kita sediakan sapi yang benar-benar sudah cukup umur seperti itu. Nah kalau unta kebetulan kita belum belum menyediakan untuk unta untuk berkurban ya. Mudah-mudahan bisa mungkin 2-3 tahun ke depan wah kita sedia hewan kurbannya unta seperti itu. Amin ya Allah gitu ya. Terus pastinya ini dia tidak cacat ya, tidak cacat, buta, kaki patah atau pincang. Jadi sehat-sehat dan juga pastinya ganteng hewan kurbannya. Terus pastinya sehat dan gemuk ya seperti itu. Jadi kadang apa namanya? Kenapa sih Kang kita hewan kurban niaga ada tingkatannya nih? Bronze misalkan sekitar 23 sampai 27 kilo atau misalkan ada yang 30 sampai 35 kilo. Nah, itu untuk kita memastikan bahwa hewan yang kita jual itu nggak nembak ya. Nggak nembak ibaratnya, oh ini gemuk, ini gede. Nah, itu nggak. Tapi kita berdasarkan bobot dan kita timbang semuanya seperti itu. Dan buat teman-teman mungkin apa namanya, kalau misalnya nanti ada yang bisa menambahkan, silahkan di kolom komentar. Kang, nih tambah syariat hewan kurban. Terus, enggak ya, silahkan. Jadi, insya Allah yang kita sediakan adalah hewan-hewan yang sesuai syariat dan terbaik seperti itu. Nah ini ya syariat hewan kurban untuk daging. Jadi aku coba menjelaskan sedikit. Jadi kan terkadang tuh ada yang ingin titip potong ya. Kang kok saya beli 30 kilo kenapa jadinya tuh cuma domba yang cuma 15 kilo. Nah ini ada hitung-hitungannya teman-teman semuanya ya. Jadi kita patokannya nih ke sapi dulu, sapi ya. Seekor sapi dengan bobot 350 kg, maka setelah dipotong akan diperoleh, nah ini dia ya, berat karkas, ya potongan karkas yaitu 50% dari bobot hidup. Jadinya sekitar 350 kg, kita dapat karkasnya itu 175 kg. Ya, karena kan ibaratnya kulitnya, terus juga ini dia ada kepalanya, ada tanduknya dan lain-lain ya. Nah, itu dia berkurang hampir sekitar 50%. Darah, lemak, jeroan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada berat daging. Berat daging itu adalah 70% dari berat karkas atau 35% dari bobot hidup. Jadi, intinya kalau karkas itu masih ada tulangnya, nah ini dagingnya aja kita bisa dapat 122,5 kg. Atau 35% dari bobot hidup. Ya, 35% dari bobot hidup. Terus selanjutnya berat jeroannya itu sekitar 10% dari berat karkas atau 5% dari bobot hidup. Jadi bobotnya jeroannya sapi itu sekitar 17,5 kg. Lalu ada berat rata-rata per kaki itu 1,3% dari bobot hidup atau kakinya itu sekitar 4,5 kg. Lalu berat kepalanya itu adalah 4% dari bobot hidup atau 14,5 kg. Lalu berat ekornya itu 0,7% dari bobot hidup atau 2,45 kg. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada 350 gram ukuran sapi, nah itu dia akan ada berat potongannya lagi ya dari ibaratnya jeroan, dari tulang atau karkasnya, dari kepala, kulit, darah dan lain-lain. Nah, itu kita bisa dapat yang bisa dikorbankan itu sekitar 50%-an gitu ya. Lalu untuk kambing dan domba itu hampir sama, bedanya ada domba kambing yang perawatannya intensif, ada yang tidak. Jadi kalau yang intensif itu bisa 50-55%, non intensif bisa 45-50%. Nah, Kang salah satu bedanya apa? Jadi ibaratnya kalau intensif itu adalah apa yang dilakukan di teman-teman Agrikuni Farm dan juga Mitra Tani, yaitu kita rawat makannya sampai 3 kali sehari, kita kasih hijauan seperti itu. Dan juga di sini hewan-hewan yang kita kasih insya Allah adalah
makanannya itu hijauan. Jadi beratnya adalah berat daging. Karena terkadang kan ada ya, ini sekedar spill aja nih teman-teman di sini pasti ada yang lebih tahu dari aku. Wah Kang dikasih ampas tahu misalkan biar lebih berat, benar lebih berat, tapi mungkin beratnya nanti dagingnya itu campur sama air kayak gitu. Jadi wah besar doang, tapi ketika dipotong dagingnya nyusut seperti itu. Jadi insya Allah kita memberikan pakan hijauan seperti itu. Terus kalau non intensif adalah yang kan ada ya hewan kurban yang dirawat, dirawat apa namanya diumbar lah gitu, insya Allah hidup. Nah seperti itu. Jadi ada dua ya, intensif dan non intensif. Insya Allah nggak akan beda jauh, tapi kalau intensif berat dagingnya akan lebih besar karena memang khusus untuk menggemukkan atau fattening ya seperti itu. Nah produk kurban niaga itu ada apa aja? Nah ini ya teman-teman ya yang sudah aku share, tapi ada sedikit perubahan harga yang nanti ingin di share juga di apa namanya di grup. Pertama adalah kita di domba dulu ya. Jadi Mas, kenapa domba selalu jadi andalan? Nah, karena memang untuk saat ini Kurban Niaga atau Agrikunifarm itu ibaratnya produk terbanyaknya dari customernya itu adalah domba. Nah, Mas, sapi kambing mana? Ada tahu kita sediakan kayak gitu. Jadi tapi untuk mayoritas di sini adalah domba. Itu kita bisa lihat di sini untuk domba kita ada sekitar 7. Waktu itu kita sempat ada 8 ya, ada milenial yang murah, yang lebih murah, sensasi 1 jutaan. Tapi itu setelah kita lihat, wah ini kecil banget seperti itu. Jadi kita hilangkan untuk saat ini untuk yang milenial. Jadi kita paling ringan itu ada di ekonomis ya. Nah, jadi di sini untuk domba itu seperti teman-teman lihat, yang terbesar adalah super spesial. Super spesial itu pastinya domba jantan beratnya 55 sampai 61 kg seperti itu. Terus pastinya bertanduk ya. Lalu di bawahnya super spesial itu kita ada yang namanya tipe domba diamond. Jantan juga pasti bertanduk dan beratnya itu sekitar 48 sampai 53 kg. Ya untuk harganya bisa dilihat di sini. Terus juga kita ada juga tipe platinum itu domba jantan juga 43 sampai 47 kg. Lalu selanjutnya ada yang salah satu tipe yang paling banyak juga nih ada tipe gold yaitu di berat 36 sampai 40 kg. Lalu salah satu yang paling laku juga, nah ini biasanya untuk paket-paket ini paling banyak nih yaitu ada tipe silver itu sekitar 31 sampai 35 kg, lalu bronze 24 sampai 29 kg seperti itu. Terus kita juga ada yang paket ekonomis masih 2 jutaan itu sekitar 19 sampai 23 kg dan insya Allah semuanya itu sehat dan cukup umur, jantan dan bertanduk ya buat teman-teman di sini. Seperti itu. Oke lah, lalu untuk sapi kita juga menjual sapi. Untuk sapi ini kita ada 5 level. Jadi kita di sini tidak sampai super spesial dan juga tidak ada ekonomisnya ya, seperti itu. Jadi kita punya ada tipe diamond di sini teman-teman semuanya. Kita ini sapinya all-nya adalah sapi Bali atau sapi Jawa. Jadi untuk kalau Kang saya mencari simentai seperti itu, mencari limosin. Nah, kita di sini belum ada seperti itu. Jadi daripada diada-adain, kita informasikan bahwa kita siap support untuk Agrikunifarm, untuk Kurban Niaga adalah sapi Jawa dan sapi Bali, insya Allah seperti itu. Dan di sini yang sapi diamondnya beratnya itu ada sekitar 410 sampai 450 kg. Terus untuk jantannya 360 sampai 400 kg. Terus untuk tipe goldnya kita ada 320 sampai 360 kg. Terus untuk silvernya kita ada di 250 sampai 300 kilo dan bronze-nya atau tipe terkecilnya kita di 210 sampai 250 kg. Seperti itu teman-teman. Dan untuk harganya bisa dilihat, insya Allah kalau teman-teman bisa nanti bandingkan dengan harga di depot atau di mana kita siap dibandingkan lah, insya Allah bisa lebih murah seperti itu. Lalu selanjutnya untuk kambing kita juga ada 5 tipe, yaitu ada super spesial, beratnya sama dengan domba ya. Ada super spesial, ada diamond, platinum, gold, dan silver. Dan kambing di sini kita jenisnya adalah Jawa Randu seperti itu, mayoritas adalah Jawa Randu.
untuk kambingnya. Nah, di sini ada daftar harganya. Jadi daftar harga di sini sudah ada yang terbaru ya teman-teman semuanya. Kita bisa lihat sini untuk harga sapi. Untuk diamond itu untuk di Juni 32.250, di Juli 32.750.000. Atau mudahnya di bulan Juli kita naik 500.000. Mas, kenapa kok bisa naik kayak gitu? Ya karena harganya itu memang pertama semakin mendekati Idul Adha pasti harga semakin naik. Ya kita juga dapat dari ibaratnya dari peternakan kita, terus juga dari teman-teman petani juga itu naik karena juga kita ngasih makan dan lain-lainnya juga semakin panjang ya ibaratnya biaya perawatannya seperti itu. Cuma yang lebih detailnya sih pasti harga pasti akan semakin dinaikkan juga ya ketika mendekati Idul Adha seperti itu teman-teman. Terus untuk harga kambing dan domba itu sama. Jadi kalau awalnya kita itu 250.000 ya bedanya sampai 300.000. Nah, setelah kita berhitung maka kita harganya sama. Dan juga di sini yang harganya naik itu hanya di tipe super spesial. Dan untuk sapi juga ini teman-teman harganya itu lebih murah dibandingkan harga sebelumnya ya. Kalau misalkan sebelumnya Juni itu 32.750, sekarang kita 32.250.000. Jadi ibaratnya harganya lebih murah untuk sapi. Terus untuk domba dan kambing tidak berubah, tapi kecuali di super spesialnya karena itu dia harga domba dan kambing itu Masya Allah semakin naik juga ya ketika kita belanja juga dari petani-petani mitra tuh wah sudah luar biasa lah harganya. Nah untuk sistem pemesanan seperti apa sih Kak? Sistem pemesanannya di Kurban Niaga atau Agrikunifarm itu sangat-sangat simpel insya Allah. Jadi buat teman-teman pastinya adalah promosi ya. Jadi ketika misalnya kita jualan, kita nawarin, kita posting-posting yang sudah kita sediakan buat teman-teman. Terus pastinya reseller fiksasi penjualan dengan customer. Nah, kadang kayak kemarin ya Kang Ade suka nge-share atau aku juga suka nge-share ibaratnya screenshot-nya lah. Kang deal via WhatsApp atau deal via Tokopedia. Nah, itu dia. Jadi sudah difiksasi, sudah ada pembayaran atau sudah ada DP, lalu fiksasi ibaratnya teman-teman fiksasi dengan customer, akadnya siap, saya belanja dengan misalkan Kang Idrus. Saya belanja dengan Kang Idrus, saya DP 50% atau misalkan saya langsung lunas seperti itu. Terus selanjutnya transfer DP atau pelunasan ke tim Kurban Niaga ya. Yang rekeningnya nanti bisa dilihat atau bisa aku share. Itu bisa transfer atau DP pelunasan. Terus selanjutnya tim Kurban Niaga akan mengirimkan kwitansi atau sertifikat, terutama buat yang jualan via marketplace ya. Nah itu kita akan berikan kwitansi dan sertifikatnya ke customer bahwa bukti sudah ada transaksi nih ke tim Kurban Niaga. Dan kita akan fiksasi alamat pengirimannya ke masjid atau ke rumah, atau bahkan ada yang potong di tempat, kayak kemarin tuh, Kang saya mau, tapi saya mau potong di kandang ya, seperti itu. Nah itu juga bisa, nanti aku jelasin seperti itu. Lalu selanjutnya adalah fase kelima, pengiriman. Jadi pengiriman ke masjid atau ke rumah customer teman-teman, atau disalurkan hewannya. Seperti itu, disalurkan biasanya suka ada yang nitip, Kang saya teh kurban, tapi mangga hewannya disalurkan ke masjid terdekat atau desa yang terpencil seperti itu. Nah itu juga bisa seperti itu. Nah, jadi ini untuk alur pemesanannya. Nah terus layanan jualnya apa aja sih di Kurban Niaga? Jadi buat teman-teman kita hewan kurban dikirim ke pembeli itu free ongkir sampai 100.000 ya. Nanti aku akan share kembali untuk wilayah-wilayah mana aja, tapi mayoritas sih insya Allah untuk Jabodetabek, untuk Bandung ya rata-rata sini kan teman-teman Jabodetabek dan Bandung ya itu free ongkir seperti itu. Kalau misalnya ada wilayah-wilayah yang sangat luar biasa selama masih bisa kita jangkau, nah itu kita Rp100.000, 75-100.000 untuk ongkirnya ya. Lalu selanjutnya ada layanan dipotong. Nah ini gimana sih? Nah jadi kita ini biasanya teman-teman, kemarin juga aku sudah ada nih beberapa customer
minta kita potongin di kandang. Nah, kita potongin di kandang itu biasanya setelah dipotong, dibersihkan ya, kita masukin kantong-kantong, baru kita kirim ke sahibul kurban. Karena sahibul kurbannya biasanya dagingnya ingin diberikan ke orang-orang yang sudah dicatat lah, entah ke saudaranya, entah ke tetangga terdekatnya. Jadi pengen ngebagiin hewan kurbannya itu sendiri. Jadi nggak via teman-teman panitia masjid. Nah, itu kita juga sediakan jasa layanan potong ya. Untuk domba kambing itu 150.000. Ini 50.000-nya untuk teman-teman ibaratnya Pak Ustadz lah yang membantu untuk memotongkan hewan. Terus juga 50.000-nya untuk biaya kayak apa namanya? Kantong lain-lain serta pengiriman. Dan untuk sapi itu kita di 1.300.000 rupiah. Jadi kita siap antar dalam keadaan hidup, siap antar juga dalam keadaan sudah disembelih atau dipotong seperti itu. Lalu juga disalurkan, nah ini free ya, jadi kita akan salurkan ke teman-teman kayak tadi aku cerita, kita juga ada kerjasama nih dengan Sinergi Foundation, nah atau misalkan dengan beberapa yayasan, nah kita bisa salurkan hewan-hewan kurban teman-teman ke daerah-daerah yang membutuhkan seperti itu, dan itu free ya. Nah silakan dilihat, nanti kalau tanya-tanya bisa kita lanjut setelah ini. Nah, ini area cover pengiriman. Ya, area cover pengiriman. Pastinya DKI Jakarta itu free ongkir kecuali Kepulauan Seribu. Ya, karena Kepulauan Seribu itu dia harus naik kapal dan lain-lain, terus juga harus ke pelabuhan dulu. Nah, jadi kita untuk saat ini untuk Kepulauan Seribu agar apa ya? Ibaratnya bisa maksimal lah pengiriman kita saat ini kita belum cover, tapi untuk all kota Jakarta, timur, barat, selatan, utara, kita semuanya cover dan terus diongkir. Nah, ada Kang Ade nih. Ini kena sama ininya taruh di sana ya. Assalamualaikum Kang Ade, ini aku ngejelasin dulu ya. Nanti bisa ditambah-tambahkan. Terus selanjutnya untuk Bogor, insya Allah all kota Bogor itu kita free ongkir. Terus untuk Kabupaten Bogor kita juga insya Allah free ongkir. Nah kecuali, ada kecualinya ya, 75.000 ini ada ke Kabupaten Bogornya Tanjung Sari, Cisarua, Parung Panjang, dan Sukajaya. Itu bisa ada biayanya 75.000 seperti itu. Kalau sebelumnya kan ada tambahan kayak Jonggol, Cari, dan lain-lain. Kebetulan Alhamdulillah kita sudah ada membuat kandang yang mohon doanya semoga bisa selesai di hari Selasa. Jadi bisa pengirimannya dari Jonggol, Cariu, terus Sukamakmur, Kabupaten situ itu sudah free ongkir. Terus untuk all kota Depok free ongkir, Tangerang, nah ini dia Tangerang ya, free ongkir juga untuk area Tangsel. Terus untuk kota Tangerang, nah itu 75.000 seperti itu. Kenapa? Di jalan nih. Terus untuk Bekasi, ya untuk Bekasi insya Allah free ongkir untuk kota Bekasi, sedangkan untuk Kabupaten Bekasinya itu 75.000 teman-teman. Terus untuk kota Bandung, Cimahi, Bandung dan Cimahi itu free ongkir semuanya. Alhamdulillah kita juga punya ibaratnya kandang ya, mitra kandang dari teman-teman kita yang ada di daerah Bandung dan Jatinangor seperti itu. Jadi pengiriman ke daerah-daerah Bandung Cimahi itu free ongkir. Untuk Kabupaten Bandung Barat, nah ini dia, itu ada 50.000 untuk Kecamatan Cipendei, Sindangkerta, Cikalongwetan, Rongga, dan Gunung Halu. Kang, kalau belum ada di sini gimana? Nah, itu kita ibaratnya bisa diobrolin dulu nih. Soalnya takutnya daripada nanti malah kecewa, jadi mendingan bisa japri ke Kang Ade atau bisa japri ke aku ya, kalau alamatnya atau kecamatannya tidak ada di sini. Seperti itu. Terus untuk yang 50.000 juga Kabupaten Bandung ada Ranca Bali, Pasir Jambu, Ciwidey, Kertasari, Pangalengan, Pacet, Nagrek, Pase Ibu, dan Cikancung. Insya Allah kita bisa, tapi ada tambahan biaya ongkirnya 50.000. Seperti itu ya. Nah, Kabupaten Cianjur itu kita free ongkir untuk Cianjur ya. Untuk Cianjur, ibaratnya Cianjur kota itu kita free ongkir karena kita sudah ada kandang yang di Jonggol juga, jadi bisa lebih dekat, lebih cepat seperti itu. Namun untuk beberapa daerah seperti Agrabinta, Cidaun, Kadupanda, Kleles, Sindang Barang, Naringgul, Cijati, Pagelaran, Pasir Kuda, Tanggel, dan Cibinong itu kita ada biaya 75.000 untuk saat ini seperti itu. Teman-teman yang di daerah Cianjur Selatan pernah kenal pasti tahu lah ya.
areanya seperti apa. Jadi kita insya Allah di daerah ini masih bisa support, tapi ada tambahan ongkir 75.000 seperti itu. Lalu untuk Kota Sukabumi kita free ongkir, Kabupaten Sukabumi free ongkir di tanda bintang. Beberapa daerah ada yang 75.000 seperti Pabuaran, Sagaranten, Curug Kembar, Waluran, Tegal Belut, Surade, Cibitung, Jampang, Kulon, Cimanggu, Cidolok, Kalibunder, Cilacap, Cidadak, Ciemas, Engkong, itu kita ada 75.000. Ini Kabupaten Sukabumi yang ya di pinggir dan juga mungkin dekat ke Cianjur Selatan seperti itu. Jadi memang harus ada tambahan ongkirnya lah karena wilayahnya luar biasa. Terus untuk kota dan kabupaten Tasik kita itu free ongkir. Nah, alhamdulillah kita juga ada ibaratnya perusahaan mitra juga di Tasik seperti itu dan Ciamis. Jadi kita di sana bisa free ongkir buat teman-teman, silakan. Terus untuk Kabupaten Ciamis, Latbok, Purwodadi, Banjarsari, Pamarican, Banjaranyar, Sukamantri itu 75.000. Lalu untuk Kota Garut dan Kabupaten Garut kita free ongkir. Nah, kecuali ya kayak Pak Mempok, Caringin, Mekarmukti, Cikilet, Cibalong, Pak Kenjeng dan lain-lain yang tertulis di sini itu 75.000. Terus untuk Kabupaten Kuningan dan Cirebon kita free ongkir karena kita juga ada DS Farm ya. Salah satu peternakannya Kang Ade juga sama Kang Yayan kalau ada di sini. Nah, itu kita di sini adalah itu kita free ongkir ya. Dan dari kandang ibaratnya kandang kita sendiri juga yang ada di Kuningan. Terus untuk Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon yang tertulis di sini kayak Weru, Palimanan, Susukan dan lain-lain ada tambahan ongkirnya 75.000. Nah, kemarin Kang kalau Provinsi Banten teh kumaha sabaraha gitu. Nah, ini kita detailin lagi di sini Provinsi Bantennya ya. Untuk Tangsel kita free ongkir 75.000 khusus Tangerang Kota, Kabupaten Tangerang, Kota Serang dan Kabupaten Serang Cilegon itu 75.000. Untuk ke Lebak 100.000, untuk ke Pandeglang itu masih belum cover. Jadi masih luar biasa lumayan jauh lah Pandeglang. Itu gue pernah tinggal di Pandeglang juga. Apalagi Pandeglang yang sudah menuju ke pinggir sana ya sampai Anyer, nah itu kita masih belum bisa lah untuk kirim ke sana ke kabupaten atau provinsi Banten seperti itu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut atau mau lanjut terus? Lanjut. Lanjut ya. Oke. Ininya bergeser kan ya Kang ya slide-nya ya? Iya. Bergeser. Geser ya. Aman. Aman ya. Saya pernah tuh ada ngomong panjang ternyata nggak kepindah. Dilihat teman-teman. Bismillah. Lalu support promonya apa nih buat teman-teman reseller atau bonus untuk pembeli? Nah, kita ada gimmick-gimmick ya ibaratnya program cashback 100.000 untuk teman-teman yang melakukan pelunasan kayak sekarang nih di bulan Juni kalau yang bayar cashback 100.000. Terus untuk tiset kurban niaga, nah nanti Kang Ade nih mungkin bisa menjelaskan ya. Kita ada juga free untuk teman-teman 50 pembeli pertama, tapi ini to be confirm ya, to be confirm untuk kaos seperti itu. Tapi insya Allah untuk cashback 100.000 itu kita bisa siap support lah untuk teman-teman ibaratnya jualan ke customer nih untuk bisa ngerekrut. Ayo Mas, kurban saya ini harganya. Terus sok di cashback lah 100.000 dari 3,5 jadi 3,4 free ongkir. Nah, itu dia. Jadi itu bisa teman-teman jadikan senjata tambahan untuk ke customer seperti itu. Lalu tools marketingnya atau supportnya. Nah, ini dia teman-teman ya. Pastinya kita ada e-flyer yang sudah ada itu buat teman-teman. Tinggal teman-teman kasih nomor handphonenya di situ. Kalau Kang, aku ada kesulitan nih buat ngedit nomor handphone. Sok japri aku, nanti aku buatin kayak gitu. Kayak teman-teman yang juga yang japri aku buatin seperti itu. Testimoni, itu dia kita testimoni juga sudah ada. Baik dalam bentuk screenshot ataupun yang sudah diedit sama TXV Hatur Nuhun. Jadi teman-teman bisa share testimoninya juga. Teman-teman juga bisa berikan atau tunjukkan Instagramnya Kurban Niaga ya untuk ke teman-teman. Nah ini loh ada kayak gitu. Kang kalau misalkan diajak ke kandang kumaha sok mangga. Tadi juga ada yang langsung ke kandang, tinggal koordinasi aja. Nanti tinggal
Bisa lihat-lihat sendiri seperti itu. Terus foto dan video hewan, itu dia ya, karena kita mayoritas online, maka ya itu dia, senjata utamanya yang kita posting adalah foto serta videonya, seperti itu. Mau main ke kandang, nah enggak, tinggal koordinasi aja sama kita, seperti itu. Dan insya Allah kita akan berikan sertifikat dan juga ucapan thanks card seperti itu buat teman-teman yang membutuhkan. Kang, saya butuh nih, minta nih sertifikat, silakan, kita pasti akan kirimkan, terutama teman-teman yang mau coba jualan dari marketplace seperti itu. Terus untuk konten-kontennya juga sudah aku share di WA ya, nanti aku share kembali, bisa cek Bitly konten reseller Purbalniaga. Nah itu tinggal download ya, tinggal buka, tinggal download aja kontennya. Ada yang bulan Juni, ada bulan Juli, terus ada yang marketplace. Bedanya apa Kang? Nah kalau marketplace kan sensitif ya, untuk Instagram dan nomor handphone, nah itu bersih tuh, jadi cuma ada spesifikasi doang tapi nggak ada Instagramnya, kayak gitu. Terus untuk Juni dan Juli kan karena harganya ada perbedaan, jadi bisa di download juga di bulan Juli seperti itu. Nah ini nih yang paling ditunggu-tunggu untuk fee marketers, fee dan bonus untuk reseller seperti itu. Jadi insya Allah nanti bisa ditambahkan juga Kang Ade ya, untuk teman-teman fee marketingnya untuk hewan domba dan kambing kurban 2022, untuk super spesial dan diamond, teman-teman akan mendapatkan Rp150.000 di Juni dan Juli. Seperti itu. Nah, lalu perbedaannya untuk platinum, gold, silver, dan bronze, teman-teman, untuk domba dan kambing ya, ini sama, teman-teman akan mendapatkan Rp125.000. Seperti itu. Tapi kalau misalnya closingnya di bulan Juli, nah teman-teman dapat Rp150.000 untuk bonusnya ya. Jadi naik 25.000 seperti itu. Dan juga untuk ekonomis juga sama, di bulan Juni itu 100.000, sedangkan di bulan Juli itu 150.000. Kang, ini makin lama bulan Juli makin gede ya, benar, karena harganya juga makin naik dan juga semakin mepet ya harinya ya. Jadi teman-teman bisa semakin semangat jualannya juga nih. Untuk di bulan Juli kita bulat semuanya 150.000 untuk domba dan kambing seperti itu. Nah, lalu selanjutnya untuk fee marketing sapi, kita insya Allah akan memberikan 500.000 per ekor ya, untuk teman-teman yang bisa closing sapi seperti itu. Nah, selain fee marketingnya yang kita siap support ke teman-teman, kita juga siap bonus nih. Ada tangga bonusnya lah ibaratnya. Nah, tangga bonusnya teh kumaha? Kita lihat ya di sini ya. Jadi teman-teman kalau misalkan menjual 5 ekor, teman-teman akan mendapatkan Rp500.000 ya. Tambahan Rp500.000. Jadi ibaratnya Kang, saya teh jual ekonomis 5, berarti 500.000 dari nominal fee plus bonus 500.000. Jadi teman-teman bisa dapat Rp1.000.000 ya. Oke ya, di sini ya. Terus selanjutnya kalau teman-teman jual 10 ekor, teman-teman akan mendapatkan Rp750.000. Oke. Ya, terus kalau teman-teman, Kang, saya teh jual 20 ekor. Berarti teman-teman dapat 1.250. Terus kalau Kang, saya teh bisa jual 30 ekor. Nah, kita teman-teman bisa dapat 1 ekor domba gratis dari Purbalniaga. Seperti itu ya. Jadi insya Allah bisa memberikan tambahan semangat lah buat teman-teman. Tapi ada syarat dan ketentuannya nih. Jadi aku kasih langsung tahu lah tanda bintangnya di bawah. Tanda bintangnya itu, jadi misalkan gini teman-teman. Misalkan teman-teman jual 7 ekor. Nah, jual 7 ekor berarti teman-teman akan mendapatkan fee, ibaratnya fee marketing 7 ekor kambing, misalkan ekonomis 700.000 plus 500.000 ya, berarti 1.200.000 seperti itu. Kang, kalau saya dapat 10 ekor teh kumaha? Berarti 10 ekor dapat bonus 10 ekor 1 juta plus 750.000. Kang, yang 500.000-nya dapat nggak? Nah, kebetulan nggak dapat ya teman-teman ya. Jadi afwan nih untuk saat ini, kalau misalkan Kang saya teh jualan 10 ekor, nanti bonusnya teman-teman dapat bonus yang 750.000. Jadi tidak 500.000 plus 750.000 seperti itu ya. Jadi aku jelasin nih dari sekarang buat teman-teman semuanya. Terus sama kalau misalkan jualan 30 ekor, nah teman-teman bisa dapat bonus 1 ekor domba gratis seperti itu. Tapi untuk 1.250-nya, 750.000-nya, 500.000-nya itu nggak dapat ya. Jadi ibaratnya
dapat 100.000 dikali 30 ekor plus 1 ekor domba. Seperti itu. Oke ya, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin teman-teman untuk di sini? Kita lanjut dulu. Nanti sambil kita ngobrol-ngobrol. Lanjut dulu ya. Nah, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat pada Tuhanmu dan berkurbanlah. Seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang ada di sini semuanya, dan yang belum bisa hadir nanti insya Allah aku akan convert rekamannya, kita akan ke YouTube seperti itu ya. Jadi bisa lihat di YouTube atau bisa langsung nanya di grup ya, seperti itu. Nah, mangga buat teman-teman yang ingin ditanyakan atau mungkin Kang Ade, mangga Kang, lokasi sudah memungkinkan untuk ngobrol-ngobrol? Oke, siap. Oh, siap, aman ya? Suara saya terdengar nggak kira-kira? Jelas? Ya, terdengar. Mangga Kang. Jelas ya? Jelas. Oke. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Akang Teteh, Kurban Niaga. Alhamdulillah, sore hari ini bisa ketemu ya di Zoom meeting ya. Mohon maaf, tadi saya lagi dalam perjalanan, jadi baru sampai rumah jam sekitar 10 menit yang lalu, makanya baru bisa, karena tadi HP sempat lowbat ya. Topiknya ini sudah dijelaskan dari awal sampai dengan akhir dan cukup jelas sekali tadi sampaikan. Termasuk tadi karena ini baru tahun ini aja nih mengadakan semacam skema tangga bonus. Kalau tahun-tahun sebelumnya tuh hanya dapat dari marketing aja ya gitu. Jadi cukup marketing dikalikan berapa jumlah ekor yang terjual, sudah itu aja. Kalau sekarang ada tambahan. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat ya. Sekali lagi, niatnya kan bukan hanya materi ya, tapi mudah-mudahan bisa membantu orang lain untuk bisa beribadah kurban tahun ini. Mungkin tadi sudah disampaikan di awal juga tentang bagaimana hewan-hewan yang sah ya, usia dan sebagainya. Nanti kalau mau ada yang ditanyakan, atau ada yang kurang ditanyakan, nanti bisa disampaikan di ruang diskusi gitu ya. Dan update-nya memang sekarang kandang jonggol ini baru akan beres di lusa ya, di Selasa. Insya Allah Rabu sudah mulai bisa persiapan untuk pengisian dombanya, hewan kurbannya. Kalau untuk kandang yang di Mitra Peternak itu di Bogor baru di Tenjolaya ya. Kalau di Bandung Raya ada di Jatinangor sama Cimahi. Kuningan ada di Kuningan, daerah Kalimanggis, dan Tasik itu ada di Kota Tasik, Taman Jaya, daerah Taman Sari. Ya, jadi update-nya untuk kurban niaga itu di 4 titik ya, ada di 4 titik. Termasuk tadi yang area-area yang tidak tercover kita sudah jelaskan ya. Meskipun nanti tahun depan pasti banyak tahun depan akan banyak evaluasi juga ya untuk titik-titik ongkir, karena untuk contoh untuk Indramayu kita juga udah ada yang mau masuk, cuman karena kesulitan ya, karena terlalu jauh kalau udah diambil dari Kuningan. Kalau untuk pesan 1-2 ekor kan agak sulit ya untuk pengiriman, itu sejauh ini kita memang belum bisa layani gitu ya. Mudah-mudahan ke depan sudah banyak mitra yang bisa mendekatkan kurban niaga dengan customer-nya kayak gitu. Itu aja Kang Darul, silakan dibuka ruang diskusi. Teman-teman marketer kalau ada yang kurang dipahami bisa langsung disampaikan. Terima kasih Kang Darul. Siap. Turun Kang Ade. Terima kasih. Ya, silakan mungkin teman-teman di sini Kang Chandra atau Kang Ahmad Nabawi, kalau misal TIV kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Sambil kita ngobrol-ngobrol. Kenapa Kak? Ya, kenapa Kak? Mukul akong gimana? Mukul akong gimana?
Gimana? Ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk teman-teman reseller? Atau sudah cukup jelas? Assalamualaikum, Ada Kang chat. Darul Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Ini dengan Kang. Nabawi. Oh, siap Kang Nabawi. Siap. Eh, saya newbie nih ceritanya. Jadi Oh, emang alhamdulillah jazakallah khair udah kasih paparan, belajar juga buat saya pribadi untuk siap Kang. mengenal lah gitu kurban syariatnya seperti apa dan lain-lain. Nah, yang ingin saya tanyakan nanti untuk pengiriman itu kesepakatan antara Sohibul sama kurban niaga itu maksimal itu hamin berapa, Kang? Yang Oh, pertama itu. siap. Yang kedua kalau apa ya? Posisi kita kan sekarang posisi aku tuh domisili di Maja, Banten. Nah, udah aku cerita banyak kemarin Mas Ade juga untuk posisi di Maja, Banten itu jangkauannya memang udah masuk Lebak. Jadi secara kabupaten itu udah masuk ke Kabupaten Lebak. Nah, di sini udah masuk juga kan Banten untuk Lebak itu udah ada ongkirnya sekian. Cuma memang apa namanya untuk beberapa daerah yang emang nggak cover di sini mungkin apa ya ongkirnya itu nanti sistemnya kita kirim dulu atau ketika udah sampai atau bagaimana untuk ongkirnya yang kita tanyakan karena kan nah ya nanti koordinasi dengan pengirim seperti apa kan rata-rata sebenarnya untuk kadarullah alhamdulillah untuk customer saya itu ada 2 tuh satu di Rancaikek itu kan free ongkir juga satu di Kota Bekasi. Nah nanti biar educate ke merekanya enak gitu. Yang kedua itu, yang ketiga untuk apa namanya mungkin apa ya udah dua dulu nanti aku pikir yang ketiganya. Jazakallah Fadol. Siap. Syukron Kang. Oke, mungkin Kang Ade bisa bantu jawab. Kesepakatan hamin berapa untuk pengiriman seperti itu. Terus pertanyaan kedua Kang, wilayah Lebak gimana nih ya? Untuk wilayah Lebak kan tadi udah bisa, tapi terus ongkirnya teh kumaha, apakah dibayarkan langsung ya saat pembayaran hewan kurban ataukah nanti mungkin ketika hewannya dikirim ya ke ibaratnya ke drivernya ya. Betul begitu Kang? Ya kurang lebih seperti itulah koordinasinya gimana karena benar-benar masih baru lah Kang Darul, jadi butuh arahan yang kompleks dari teman-teman kurban niaga gitu kurang lebih. Siap. Padahal. Baik, Kang Nabawi, terima kasih Kang Nabawi. Untuk pembayaran ongkir itu bisa dibayar setelah hewan diterima. Bisa dibayar kalau lebih enak sih dibayarkan langsung tetap ke rekening kurban niaga. Jadi tidak usah bayar ongkir ke pengirim lah ya. Gitu. Jadi langsung aja nanti. Misalnya ongkirnya langsung ditransferkan aja. Jangan lupa lagi. Yang kedua, untuk pengiriman yang jauh itu biasanya H-2 yang jaraknya ya kan Banten termasuk yang di luar Jabodetabek ya. Itu dalam hal ini Lebak itu biasanya H-2 dikirimnya. Jadi kita itu kalau rute pengiriman kalau yang jauh-jauh itu di H-2 di H-2. Tapi kalau H-2 tuh tibanya atau kirim dari sananya Kang Ade? Mulai dikirimnya Kang. Oh. Berarti berangkat dari sananya H-2 gitu ya? Iya, tapi kan kalau pengiriman itu kan hitungannya hitungan jam juga sampai. Oh, jadi iya sih seharusnya aman ya. Maksudnya yang enggak berhari-hari lah ya. Enggak sampai luar pulau ya, benar. Katakanlah dini hari mulainya itu ya kalau kan kita nanti ada rute-rutenya ya. Barat, timur, tengah dibagi 3. Nah, itu biasanya nanti tergantung titiknya dari mana nih ngirimnya. Ketika dari Jonggol berarti ada satu mobil yang ke barat. Nah, itu mulainya H-2 itu biasanya dini hari.
Nanti misalnya nyampe-nyampenya kalau misalnya daerah Banten atau Banten dan sekitarnya, Tangerang misalnya, itu mungkin di siang hari nyampenya kayak gitu. Itu nanti koordinasinya sama korban niaga atau langsung sama drivernya atau emang bagaimana? Sama korban Drivernya niaga itu aja. part of. Oke. Masih part of, Kang, masih part of. Itu bagian dari aman lah berarti, korbannya. maksudnya dari sisi perjalanan selalu amanah lah ya, maksudnya yang bisa di itu lah ya. Karena Iya. kita nggak outsource. Kalau outsource kan kita agak khawatir juga ya. Iya, makanya itu yang aku konfirmasi, makanya aku karena baru otomatis kan harus di bonding dulu nih gitu, maksudnya biar jangan sampai ada testimoni nggak enak gitu. Betul. Siap. Ya, insya Allah kalau untuk pengiriman drivernya langsung tim kita gitu ya, internal kita. Nanti segala komunikasi itu bisa langsung, nanti mungkin saya harus nanti mau bikin dulu tim ya untuk nanti segala pusat informasinya ke siapa, nanti mungkin akan dibagi lah nanti menjelang hari H. Oke. Gitu. Nanti jadi misalnya mau nanya ini udah sampai mana, itu nanti ada satu orang yang handle. Kayak gitu. Mantap tuh, bener-bener siap. Makasih Kang Ade penjelasannya. Itu paling udah menjawab semua. Udah terjawab semua ya Kang ya? Aman. Ya, yang penting Hamin 2 lah maksimal gitu kan. Otomatis kalau daerah Bekasi atau itu kan ya bisa Hamin 1 kan, kalau Bekasi kan masih dekat sama Jogja. Kalau Bekasi kota Hamin 1, Jakarta, Depok Hamin 1. Tapi Tangerang aku lihat dapat ongkir ya. Kan Jabodetabek termasuk Tangerang, Om. Tangerangnya tapi yang itu kabupaten. Itu kota Tangerang kalau di sini. Tuh, kota Tangerang 75.000. Nah, bukannya Jabodetabek termasuk Tangerang. Tangsel aja kalau nggak salah ya. Kang Darul, Tangsel aja. Gimana Kang? Tangsel aja ya. Yang di cover cuma Tangsel aja kan? Iya, kemarin sih untuk sampai saat ini sih Tangsel aja Kang. Jadi bukan Tangsel Raya, jadi bukan Tangerang Raya. Gitu. Ya Kang. Udah nggak semaksakan. Ini kalau di Makassar gini, Jabodetabek Tangselback. Tangsel aja. Oke. Insya Allah. Ya udah aman. Ya udah pengalaman Kang tahun lalu lumayan. Dapat kota Tangerang, Kabupaten Tangerang lumayan agak jauh gitu. Kalau Tangsel karena kita rata-rata di wilayah timur Jakarta, kalau enggak di selatan Jakarta itu lebih dekat ke Tangsel. Ya, noted. Itu sih pengalaman. Ya. Oke. Siap, pelajaran banget tahun ini. Mudah-mudahan istiqomah setiap tahun depan ya. Lebih banyak lagi tahun depan. Amin. Jazakallah, Kang Ade. Makasih banyak Kang Darul, Fadol. Siap Kang. Atur nuhun Kang Nabawi. Terus untuk teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Kang Ade hari ini mau ada door prize nggak? Sertifikat itu gimana Kang Darul? Tadi ada sertifikat tuh. Ada dong, siap. Sertifikat? Tadi kan ada, kalau saya lihat ada step-stepnya tuh. Nah yang kita tahu kan posisi step yang kita lakukan tuh baru iklan gitu, sama paling step 2 itu tadi kelewat. Oh iya, apa? Nah ini fase 2 itu kan transfer DP baru sampai fase 2 nih. Nah fase 3, fase 4 sama fase 5 kan emang pada saat mendekati hari. Nah untuk fase 3 untuk pengiriman kwitansi atau sertifikat itu metodenya gimana gitu? Apakah dari korban niaga langsung ke customernya atau via kami sebagai marketer agar bisa menyampaikan ke customernya atau bagaimana? Oke, siap Kang. Jadi untuk pengiriman kwitansi plus sertifikat ini, pertama kalau ini ada 2 ya. Jadi kalau seperti kemarin itu ada yang closing dari marketplace, kan harus dikirim dulu ya agar bisa pencairan ya. Agar bisa ada pencairan. Nah itu kita kirimkan dulu kwitansi dan sertifikatnya terlebih dahulu kepada customer. Jadi yang mengirimkan adalah tim korban niaga. Oke. Itu marketplace. Kalau yang via langsung. Nah, yang via langsung itu juga akan bisa kita serahkan ke teman-teman dari reseller. Jadi gini, Kang, saya dekat rumah nih biar lebih akrab, saya aja nyerahin kwitansi dan sertifikatnya seperti itu. Itu mangga nanti akan kita kirimkan misalnya ke Kang Nabawi seperti itu. Atau kalau misalkan Kang ini mah emang jauh ya, teman saya jauh, bisa dikirimkan nggak langsung dari korban niaga biar sekali alur. Itu mangga juga. Oh ya, jadi bisa opsinya ada 2 ya. Maksudnya kalau emang bisa dari resellernya nanti
dari kurban niaga kirim ke resellernya itu dalam bentuk hard copy kan, bukan soft Hard- copy atau dipoto kan, bukan kan? Betul, hard copy semua, tenang. Kita cetak. Oke, jadi bisa seperti itu atau nanti pada saat pengiriman hewan kurbannya gitu ya? Betul, betul. Ya, Jadi bisa siap. pas Oke, nanti. dikirim itu atau kemungkinan sih akan dikirimnya terlebih dahulu sih Kang, seperti itu sih. Jadi nanti Betul. koordinasi aja ke kita, terus bisa alamatnya kita kayak gitu. Karena kemungkinan sih kebetulan Sohibul Kurban punya anak tuh yang minta sama tempat posisi dikirim itu beda gitu. Dia akan masukin ke pondok lah gitu. Jadi beda alamat kayak gitu. Paling aku nanti sampaikan alamat aja untuk pengiriman hard copy-nya gitu, Kang Darul ya. Oke, aman Kang. Nanti Ya. tinggal bisa chat ke aku aja atau Kang Ade sama aja di grup. Nanti Siap, kita siap. koordinasi untuk pengiriman. Oke, aman lah. Fase ketiga oke lah. Siap. Ya, itu sih. Thank you. Jazakallah. Siap. Ya, terima kasih nih ada yang baru masuk, ada Kang Rehan sudah sampai nampaknya. Mungkin ada yang ingin lagi yang ditanyakan. Nah, kemarin tuh ada yang teman-teman ada lagi mau ditanyakan mungkin tentang layanan jual. Silahkan yang ingin bertanya, kita sambil nyantai aja di sini ya. Insya Allah sampai sebelum maghrib kita tutup sambil menunggu azan maghrib. Oh iya, kalau ada yang mau nanya, ini ada yang customer ingin menyalurkan hewan kurbannya, artinya kan pasti beli di kurban niaga, tapi minta disalurkan ya. Betul. Nah, untuk tahun ini rencananya kita mau disalurkannya ke daerah pelosok. Yang udah ada itu Cianjur Selatan. Nama daerahnya apa namanya tuh? Kecamatan Cibinong. Nah, daerah situ. Luar biasa. Lumayan tertinggal daerahnya. Jadi akses jalan masuknya juga masih susah. Jadi memang masih tertinggal ya secara ekonomi. Jadi kita ingin ya memberikan kebahagiaan gitu. Karena kan kalau disalurkan di sekitar kota kan juga sudah melimpah ya daging kurban. Jadi kalau di sana ya jalan pun masih susah gitu. Ekonomi juga masih tertinggal. Jadi kita ingin memberikan gitu ya untuk dalam rangka pemerataan gitu. Jadi rencananya itu di Cianjur Selatan tahun ini. Yang udah masuk baru 3 ekor. Biasanya sih tiap tahun kita nyampe hampir 10 ekor mah. 8, 9 sampai 10 nyampe kalau yang biasa disalurkan ya. Jadi beli di kurban niaga sama minta disalurkan. Siap, Kang Ade. Nah, terus Kang, mangga kalau ingin tanyakan. Tahun depan program Ceban masih berlanjut lah ya, kontinya ya. Insya Allah, karena beberapa Sohibul Kurban tuh kemarin aku tanyain kan emang belum berhalangan untuk tahun ini dan saya sambil promoin juga untuk Cebannya gitu. Maksudnya ada program ini yang mungkin teman-teman dari teman-teman kantor terutama yang memang berhalangan untuk tahun ini bisa nyelengin untuk tahun depan kayak gitu. Ditunggu aja nanti untuk ya mungkin pas habis Idul Adha paling ya itu mulai digencarkan lagi gitu Kang Ade ya atau Kang Darul ya. Ya, insya Allah. Ya, oke. Silakan, ada pertanyaan lainnya atau mungkin ada yang mau ditambahkan Kang Ade? Nah, ini mungkin tadi aku nih mungkin tidak akan sejelas Kang Ade ini menerangkan tentang syariat hewan kurban yang menghitung daging kurban. Oh iya, silakan. Bisa. Iya, betul. Mangga. Nah, ini gimana nih Kang? Maksudnya kan kadang terutama yang titip potong ya. Ada yang nanya, jadinya cuma segitu ya kayak gitu. Padahal kan memang di daging kurban tuh ada hewannya ketika sudah dipotong kan ada ibaratnya penyusutan dari darah, lemak, apalagi kulit, bulu dan lain-lain. Nah, mungkin Kang Ade bisa menjelaskan lebih detail Kang mengenai itu Kang. Jadi ketika ada yang tanya itu kita kira-kira kalau tipe contoh ya, ini kita ngambil contoh tipe itu kan misalnya gold itu kan berarti mulai dari 36 kilo. Kita ambil yang terendah aja ya. 36 kilo itu
kira-kira dagingnya berapa sih? Atau misalnya karkasnya berapa gitu ya. Karkas itu kan daging dan tulang ya. Yap. Nah, di luar jeroan. Nah, itu biasanya 50% dari bobot hidup. Jadi misalnya tadi 36 kilo, karkasnya itu berarti 18 kilo. Itu yang ideal ya. Jadi maksudnya rata-rata kalau yang ideal itu domba Garut, domba yang memang priangan, yang memang terawat, yang sudah kelihatan lah. Kan memang kalau kurban niaga itu pengen mengedepankannya itu yang gemuk gitu ya. Untuk sohibul kurban tuh. Gemuk, sehat gitu ya. Sesuai syariat. Karena memang salah satu syarat sahnya itu kan gemuk ya. Tidak kurus terlalu. Gitu, itu yang nggak boleh sama sekali yang kurus sampai kelihatan. Nah terus berapa dagingnya kalau dihitung dari 36 kilo tadi kalau tipe gold ya, itu biasanya rumusnya itu pakai rumus yang 35%. Jadi 35% dikali 36. Jadi kalau tadi kan karkasnya itu tulang dagingnya ada di 18 kilo. Kalau misalnya dagingnya aja, berarti 35% dikali 36. Kira-kira dagingnya itu di 12,5 kilo. Tuh. Itu jadi gambaran untuk output daging kan kadang orang tuh ingin tahu nanti jadi berapa bungkus ya kalau misalnya setengah kiloan. Gambarannya kayak gitu. Jadi di luar jeroan, kalau jeroan kan benar-benar nanti terpisah ya. Dia kadang dibersihin dulu gitu ya, direbus, macam-macam lah. Kalau jadi lebih rigid lah biasanya. Itu lebih repot. Apalagi kalau nanti kepalanya direcah gitu ya. Juga direcah tuh dibongkar gitu ya. Dicacah. Itu biasanya tambahan-tambahannya lebih banyak. Nah gitu, itu kalau ada yang bertanya nanti kira-kira berapa output daging atau output karkas dari bobot. Nanti ngambilnya minimal aja ya biar aman. Maksudnya ketika ada tipe gold berarti 36 aja ngitungnya. Jangan diambil 40 karena khawatirnya kan kalau 40 ya ada penyusutan gitu ya. Tuh, jadi diambil yang ngitungnya dari yang terendah aja. Sisa sarannya. Begitu Kang Darul. Oke, siap. Mm. Berarti kan mungkin kalau yang misalkan ketika kita sudah potong nih kan, yang berat yang bisa dibagikan ke ibaratnya untuk dibagikan ke teman-teman itu adalah berat karkas itu berarti termasuk tulang kan udah biasanya juga dibagikan juga kan ya? Iya. Oke, siap. Iya, yang dibagikan tuh biasanya kalau kambing itu sampai dengan jeroan, kambing atau domba. Tapi kalau sapi itu karena sapi kan jeroannya banyak ya. Itu kadang nggak sampai dengan jeroan. Disedekahkan lah istilahnya. Siapa yang mau ngambil, sok ambil karena lumayan lama ngerjainnya kalau sapi. Oke, siap. Rata-rata kalau sapi kalau di Jakarta ya, di kota-kota besar tuh jarang dipakai jeroannya. Maksudnya dikasihkan aja ke orang yang mau. Gitu. Jadi cuman karkas aja yang gitu. Yang dihitung ya, siap. Yang dibagikannya ya, tulang daging aja. Kalau kepala biasanya kan disedekahkan juga termasuk daripada yang motong atau yang membantu biasanya kita sedekahin. Tapi emang akadnya disedekahin ya, bukan bagian dari pembayaran. Kan nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya akadnya tuh, Pak, tolong potongin sapi sampai nanti dicacah. Terus nanti misalnya dia bilang, tapi kepalanya buat saya ya. Nah itu nanti diluruskan biasanya. Jadi jangan sampai jadi bagian dari pembayaran. Akadnya itu ya sapinya ini, kepala sapinya ini sedekah aja. Jadi itu kita bayar full jasa gitu. Jadi misalnya biasanya umumnya memang 200.000, ya udah kasih 200.000, nggak boleh bayarnya 100 ya, tapi kepala buat saya itu nggak bisa, nggak boleh. Mendingan kita kasih full 200. Adapun kepala mau disedekahkan ke siapa terserah. Kepada yang motong, kepada yang di luar yang motong terserah. Kayak gitu. Karena nggak boleh. Oke, siap. Sudah jelas ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau
berkurban atau ada yang bertanya, terutama kalau yang nanti ada titip potong dan lain-lain, nah itu sudah dijelaskan ya. Untuk berapa sih persentasenya atau bisa dibagikannya nanti hewannya setelah kita potong gitu. Oke, baik. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan, silahkan. Oh, Kang Nabawi tadi izin pamit duluan. Oke. Oke, siap. Gimana teman-teman? Sudah cukup jelas apa yang kita sampaikan? Ya, mudah-mudahan udah jelas semuanya ya. Jadi, insya Allah yang kita sampaikan hari ini akan aku kirim kembali PDF-nya buat teman-teman bisa dibaca-baca. Terus juga aku share kembali nih insya Allah ke YouTube kita, ke YouTube Agrikunifam. Nanti jangan lupa di subscribe, asik. Followers baru 10 panitia semua. Jadi insya Allah nanti bisa buat sharing-sharing buat teman-teman juga yang belum datang atau tadi perasaannya udah dijelasin sama Kang Ade atau sama Kang Darul. Nah, itu bisa dilihat lagi di situ. Atau misalkan langsung tanya di grup juga dengan senang hati ya, pasti kita jawab semuanya. Insya Allah seperti itu. Jadi teman-teman, itu aja untuk sesi hari ini. Terima kasih yang sudah bersedia hadir nih dari sesi pertama sekitar 2 minggu lalu ya, malam minggu, 2 minggu yang lalu. Terus sekarang sesi kedua, mudah-mudahan bisa jadi jalan rezeki buat kita semua. Seperti itu, bisa berkah lah seperti ya, karena seperti yang kita tahu, salah satu ibadah yang sangat dicintai Allah adalah kurban, seperti itu. Lalu juga Kang, ini bisnis domba kambing gimana ya? Itu dia salah satu pekerjaannya atau profesinya Rasulullah dan juga nabi-nabi yang lain adalah memelihara domba seperti itu. Jadi buat teman-teman di sini kita nggak cuma buat hebatnya mencari rezeki lah, mencari rezeki, tapi juga bisa buat mencari pahala kayak yang berkah lah. Jadi ibadah yang berkah karena dari kita untuk kita juga dan juga untuk umat Islam tentunya ya, seperti itu. Terima kasih. Kang Ade mungkin ada yang disampaikan terakhir sebelum ditutup. Oh, ada chat nih. Siap, atur nuhun Kang, barakallah nuhun semuanya. Siap, kalau gitu gimana Kang? Semangat, masih ada sekitar 20 hari lagi ya menuju Idul Kurban. Mudah-mudahan Akang Teteh masih tetap semangat untuk senantiasa menjemput dan melayani ya para sohibul kurban yang namun ditakdirkan akan menjadi customer-nya kurbannya ya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih semuanya. Ya, kita tutup dan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa penutup majelis. Turnuhun semuanya. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di grup ya. Jadi silahkan tanya-tanya kalau ada yang mau ditanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.